kapan, selama berapa lama. Jangan Sekarang berbohong. Jangan sekarang gini berbohong. dulu. Saya minta kejujuranmu. No, saya minta kejujuranmu. 10% yang diterapkan untuk jemaat dibayarkan kepada gereja, ya, itu untuk apa? Satu. Kedua, ya, itu dibayarnya kapan? Berlaku untuk berapa lama? Kalau zakat jelas sekali setahun. Beda kalau yang namanya zakat apa? Zakat harta. Kalau ada hartanya sampai mencapai sekian, itu ada dia punya peraturannya. Nah sekarang kau jangan bohong sama saya itu. Saya juga tahu itu. Saya tanya sama kau itu, persepuluhan itu dibayar 10% itu untuk apa? Saya dikasih waktu berapa menit untuk ngomong dan 1 tidak menit. dipotong. 1 menit. Oke. Itu terdapat di dalam kitab Maliaki. Maliaki 3 Saya ayat. tanya untuk apa? Persepuluhan Jangan itu dipotong. untuk apa? Jangan Loh, dipotong. jangan keluarkan dalilnya. Itu untuk orang Yahudi. Persepuluhan untuk orang Yahudi. Untuk kaum Lewi. Persepuluhan untuk apa? Ditetapkan oleh gereja untuk apa? Kamu ngasih saya waktu Hanya berapa kok. menit? Kamu ngasih saya waktu berapa menit? 1 menit dengan sesuai pertanyaan saya. Persepuluhan dibayarkan ke gereja untuk apa? Silakan. Kamu janji nggak motong? Janji nggak motong? Akan dijawab persepuluhan untuk apa, kolekte juga untuk apa. Bedakan persepuluhan, bedakan kolekte. Jangan di sini apa. Silakan. Saya jawab, tapi kamu janji nggak motong? Janji nggak motong? Astagfirullah, jawablah. Persepuluhan untuk apa, kolekte untuk apa. Jawab Kamu aja. janji nggak motong jawaban saya nanti? Allahu Akbar. Saya tidak akan potong kalau sesuai pertanyaan saya. Pertanyaan Iya. saya, dengarkan. Persepuluhan yang diterapkan oleh gereja kepada jemaat-jemaatnya itu untuk apa? Kolekte untuk apa? Persepuluhan itu berapa lama dibayarkan? Untuk berjangka waktu berapa lama? Silakan. Oke, saya jawab. Hitung menitnya. Saya akan mulai karena saya akademisi, saya akan mulai dari latar belakang. Gitu kalau orang akademisi belajar dari latar belakang. Jangan potong saya. Gitu orang pintar itu begitu. Kalau nonton debat di TV One, ada namanya latar belakang. Kita jawab, ini bukan TV One. Kamu sudah tutup, Udah, kamu jawab, sudah jawab. potong, kamu udah Ini janji. TV oke, ini channel TV oke. Cepat jawab. Sudah. Kamu sudah potong saya, janjimu aja kau. Ya udah jawab, saya minta jawaban. Persepuluhan itu untuk apa? Kolekte untuk apa? Sekarang Silakan, kamu saya tahu. jawab. Kau HKBP, saya tahu kau HKBP, Huria Kristen kau mungkin. Kau Silakan pakai jawab. mungkin, jangan pakai mungkin. Dorong untuk apa? Persepuluhan untuk apa? Cepat jawab. Kau lihat postinganku, jangan kau lihat mungkin gak ada kemungkinan. jawab. Macam mana lah kau? Ya udah, saya kunci. Jawab, persepuluhan untuk apa? Kolekte untuk apa? Oke, saya mulai. Jangan potong saya ya. Jangan potong saya ya. 1 menit ya. Kau ini motong. Ketawa deh. Oke, saya jelaskan ya. Di dalam Alkitab itu terdapat di dalam Maliaki, dan saya nggak tahu itu kan kitab Taurat. Dalam kitab Taurat pun ada. Nah, saya nggak tahu Islam ini mengutip kitab Taurat yang mana. Karena dalam kitab Taurat itu ada mengenai persepuluhan. Makanya saya bingung. Seakan-akan Muslim menghilangkan kitab Taurat itu. Berubah jadi zakat. Oke, nggak apa-apa. Tapi kenapa? Itu jadi dipertanyakan. Iya kan? Katanya menyempurnakan apa yang disempurnakan. Iya kan? Bahkan Nabi Muhammad alaihissalam mengklaim dia mengimani Taurat. Dan di dalam Taurat ada. Saya minta jawaban. Persepuluhan yang diterapkan oleh gereja untuk jemaatnya untuk apa? Kolekte untuk apa? Kau jangan penipuan sama saya. Sama-sama kita dulu menjalankan itu, bro. Bapak saya membayar persepuluhan. Juga mengasihkan kolekte. Yang di situ ada 3 jumlahnya. Kau lari ke zakat ke apa? Kami jelas. Zakat untuk apa jelas. Ada 8 golongan yang mendapatkan zakat itu. Salah satunya yaitu mualaf.
yang dibayar itu proses jangka berapa lama berlaku. Zakat itu sekali setahun untuk mencuci harta benda kita. Nah, persepuluhan untuk apa tujuannya? Jawab saya, itu aja kau buka. Kenapa kau nggak mau buka? Ada pendetamu di sini. Suruh pendetamu naik. Buka, sekarang kita buka-bukaan. Persepuluhan untuk apa kalian terapkan kepada jemaat? Jangan pikir kalian tidak tahu. Problem-problem dulu yang dihadapi gereja hanya karena persepuluhan. Ayo, perbaikan gereja. Kolekte untuk apa? Kalau persepuluhan untuk perbaikan gereja, saya bertanya. Kolekte pertama durung 1, kedua durung 2, yang ketiga durung 3 untuk apa? Jangan di sini pembodohan kepada saya. Kami yang mengelola kolekte dengan persepuluhan. Kau jawab dulu. Saya buka mute kau. Entah apa-apa kau jawab. Persepuluhan itu untuk kaum Lewi, itu bukan untuk kau Borjong. Silakan. Oke, sudah. Jawabannya gampang. Iya. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Bentar ya. Ya, salam dulu. Assalamualaikum Buni Rifa, Izin. Bang Handi Celebes. Izin. Bunda izin dulu. Sudah ada gurunda di bawah, dia mau naik katanya. Akang, belum ya? Belum. Iya, dia Apa bilang yang begini? dia lagi di jalan. Dia lagi di jalan tapi dia akan coba naik. Tapi nggak ada kosong ya. Gampang nanti kalau udah ada. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siap. Saya diturunkan aja, saya diturunkan ke Papa. Lanjut, Akang, izin. Aku aja. Gak apa-apa, Bunda Rama di sini aja. Itu bantu. Jangan, saya ajak Uni. Lagian Bang Sorry, Zul ada Kian tamu. Santang, belum ada. Kian Santang Aku turun, rela Kian Santang. dinaikin. Kian Aku Santang rela turun. dinaikin. Maaf ada tamu tadi ya. Silakan. Ya, jadi begini ya. Kan persepuluhan itu ada di dalam kitab Taurat. Ya, dan kitab Taurat itu kan diklaim diimani oleh Muslim. Setuju? Kemudian, nah, di dalam persepuluhan itu sudah jelas pembagiannya. Nah, kemudian kenapa itu dipermasalahkan? Seperti itu. Karena Muslim pada awalnya, contohnya seperti Muhammad mengimani persepuluhan itu. Karena mengimani Taurat. Hei, kau nih bagaimana telingamu itu? Saya tahu kau nih orang yang agak lah berpendidikan ya. Yang pertanyaan saya itu beda. Persepuluhan yang diterapkan oleh gereja, jangan kau ungkit yang di dalam apa? Di dalam perjanjian lama. Itu bukan untuk kau itu. Persepuluhan yang diterapkan oleh gereja, itu untuk apa? Saya tanya itu kok. Terus kolekte itu untuk apa? Beda persepuluhan, beda kolekte. Jangan kau pembohongan sama saya. Yang saya tanya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Zakat di Islam itu mencuci sebagian harta benda yang kita miliki, ya. Dengan memberikan kepada siapa? 8 golongan yang mendapatkan itu. Salah satunya siapa? Yaitu orang mualaf dapat. Orang mualaf. Fakir miskin dapat. Nah, sekarang ku tanya sama kau. Persepuluhan ini tujuannya untuk apa yang diterapkan kepada jemaat? Itu wajib loh persepuluhan. Jangan kira kau. Kau pikir nggak tahu aku. Kolekte untuk apa? Ayo. Itu saja. Berapa lama jangka waktu persepuluhan itu berlaku? Zakat jelas, sekali setahun. Nah, persepuluhan kapan? Jangan kau bilang sekali setahun gigi kiper. Jangan kau bohong sama saya. Tunjukkan sama saya. Untuk apa persepuluhan itu? Itu saja saya. Nah, apa ini kau lari-lari ke perjanjian lama, menurut Maleaki? Jelaskan itu. Kenapa? Saya bertanya Maleaki 3 ayat 10 persepuluhan untuk bawa. apa? Persepuluhan yang ditetapkan Bawalah. oleh gereja untuk jemaat untuk apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke Kepada rumah Tuhan. nah,
untuk perbendaharaan. Di mana tertulis? Jadi artinya Di mana tertulis? Maliki 3 ayat 10. Inam. Oke, sekarang saya tanya, persepuluhan yang di dalam Tanya. gereja itu jangka waktu Ya. berapa lama? Dibayarnya pada waktu berapa lama? Artinya itu dari hasil gaji. Saya tanya berapa lama? Selamanya. Oh, jadi selamanya harus membayar perpuluhan. Setiap bulan, Iyalah. setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun, sekali setahun, Oke. 2 kali setahun. Oke. Ayo, berapa lama? Oke, kan begini. Ah. Sistem di gereja memberikan persepuluhan Ya. sekali dalam biasanya di minggu apa ini? Kenapa ini? Biasanya di minggu pertama di awal bulan itu setelah gajian gitu ya. Ini Untuk apa? Naikkan dulu apanya. Akang, ini stikernya naikkan dulu. Untuk apa? Untuk apa? biasakan Ibu biasakan dulu seperti Muhammad, sopan, tertib. Anda Saya tanya untuk apa? Untuk apa? Persepuluhan itu untuk apa? Wajib dibayar loh. Setiap gajian, bayangkan. Jadi orang yang tidak punya gaji gimana? Kau ngerti nggak wajib? Wajib itu. Jangan kau bohongin saya. Saya salah satu yang mengatakan perpuluhan juga. Yang saya tanya itu untuk apa satu? Pembayaran berapa lama itu? Islam jelas diatur. Kau jangan alah. Nanti lanjut ke Uni Rifa. Kau jawab dulu pertanyaan saya. Persepuluhan itu untuk apa? Jadi dibilang kayak untuk pembentaran gereja. kamu tadi udah makanya dengar Oke, kebiasaan kolekte untuk apa? kolekte untuk tetap untuk pekerjaan Tuhan. Ada Persepuluhan untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Apa beda persepuluhan dengan kolekte? Bedanya kalau persepuluhan dibayar Ah. dengan 10%. Kalau persembahan kolekte sukarela. Oke, sekarang pertanyaan saya, ya kan? Pembayaran persepuluhan itu jangka waktu berapa lama? Jangka waktu tidak terbatas. Kau gajian berapa kali dalam sebulan? Tergantung. Aduh, itu. gajian tetapnya. Udah, istrimu aja suruh ngomong sama saya. Karena bagian perempuan yang membayar persepuluhan, bukan urusan suami memang. Coba. Nah, saya Coba kakak itu mana? pendeta. Saya pendeta, Oke. Ibu. Oke, kau pendeta ya. Kutanya ya, itu ya. Oke. Sekarang kutanya. Persepuluhan dibayar ketika awal bulan orang menerima gaji, betul? Itu kalau di gereja ya. Contoh di gereja saya. Ya, kalau yang nggak punya gaji gimana? Ya bukan nggak punya gaji ngasih persepuluhan apa? Gimana sih logikanya? Pencatatannya di mana? Pencatatan apa? Pencatatan sipil. Pencatatan persepuluhannya. Dicatat di mana? Emang kamu kayak mana? Kamu HKBP, saya nggak HKBP. Loh, tunggu dulu. Jadi kalian emang tidak ada membuat rangkuman pengeluaran, pemasukan, biaya ini, biaya itu nggak ada? Nggak diterangkan sama jemaat-jemaat? Diam. Kamu tadi bilang pencatatannya di mana? Makanya kalimatnya Loh, jelas. iya. Pencatatan Pencatatannya di mana? perpuluhan kawin ini, Pak Pendeta, itu Ya. jelas itu. Apakah kalian memberitahukan kepada jemaat? Kadang ini makanya saya ceritain ya. Ada Kadang, ya. dengar dulu lah. Kamu kalau Muhammad suamimu Iya. dipotong Alah, lidahmu. nggak usah kau lari ke situ, kau ini. Ya udah kadang Enggak, gimana? itu kalimat sarkas untuk kamu. Kebiasaan mulutnya dididik lah. Sopan. Kadang. Sebentar. Ya kadang. Bunda Nora, baca WA saya. Nora, baca WA saya penting. Masuk, Bang Andi nggak masuk. Oh, ya lanjut. Ya. Itu. Nah kan sebegini ya. Kita setiap Sebelum gereja- lanjut izin saudaraku sebelum lanjut izin ya Pak Samuel. Tolong yang di atas di polo-polo ya saudara ya teman-teman netizen yang baik hati pandai menabung. Tolong di polo-polo
saudara-saudara yang di atas ya, tolong di polo-polo ya, punya Bunda Nora, Uni Ripa, Ustadz Alif ini pun habis akunnya ya. Bang Handi, Bunda Mila, tolong ya. Wah, Masya Allah, terima kasih ya saudaraku semua ya. Semoga keringanan tangannya memencet. Allah menambahkan rezekinya ya teman saudara. Masya Di-spill Allah, juga, Bu. thank you. Juga, Bu, Lanjut, yang Samuel, lanjut. yang non Islam. Oke, saya lanjut ya. Itu ya. Saya lanjut. Apa ini? Setiap gereja, ya kan, dia punya struktur yang Rama berbeda-beda. baca WA, Bunda Rama baca WA. Siap, iya. Ya kan? Nah, Siap. kemudian ada setiap gereja strukturnya berbeda-beda. Dan kemudian setelah itu ada HKBP. Saya nggak tahu itu mungkin dari HKBP. Nah, kalau dari HKBP itu ya semuanya dicantumkan segala jenisnya. Nah, kemudian ada lagi gereja yang karismatik, dia punya majelis, sistem majelis seperti itu. Nah, pembukuannya ini karena banyak persepuluhan itu tidak mencantumkan nama untuk menjaga nanti ini perpuluhannya paling banyak, sombong-sombongan gitulah ya. Jadi kayak contohnya ada yang bikin hamba Allah gitu kan, ada cuma inisial. Nah, seperti itu. Tetap ini laporan keuangan ya kan, tetap dicantumkan kan seperti itu. Kalau itu yang itu tadi tanya seperti itu. Dan kembali persepuluhan kembali untuk pemberdayaan salah satunya gereja. Kemudian bergerak dalam bidang sosial, diakonia, segala macam. Makanya kalian sering ketakutan dikasih Indomie. Nah, itu uang dari persepuluhan. Ngasih Indominya bukan narik jiwa-jiwa, tapi mengasihi jiwa-jiwa karena orang tersentuh dia datang kan gitu. Jadi jangan salahkan kami kalau karena kampung tengahnya diselamatkan dia datang gitu. Memang manusia cenderungnya seperti itu. Lanjut Uni. Uni lanjut. Itu ngasih Indomie sih sebenarnya nggak masalah. Orang Nyuruh anak orang itu yang bermasalah. Nora. Pak Bronson nanti dulu ya, Apa nanti sih? disapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mungkin kalau mau dilanjut dulu Kak Nora sama Pak Samuel, selesaikan dulu biar saya masuk di tataran nanti. Kita singgung nanti bagaimana hukum Islam dan juga Kristen karena kan beliau ini pendeta. Jadi saya harap mungkin klimaks dari poin Kak Nora yang mau sampaikan, silakan dulu Kak Nora. Nanti baru saya sedikit Karena lah dari pas saya. berhubungan anak saya datang, nanti jadi noise, jadi nggak enak sama orang yang punya akun YouTube. Nah, inti poinnya begini itu, saya sedikit ya Uni ya, nanti Uni yang masuk ya. Poinnya begini, perpuluhan yang diterapkan oleh pendeta, oleh gereja, jangan pendeta, oleh gereja kepada jemaat-jemaat itu kan berdasarkan dari hasil yang dimiliki oleh jemaat-jemaat itu, ya. Nah, penulisan seperti itu bilang tidak dituliskan karena itu tidak ada seperti itu. Saya bukan HKBP. Mama saya GPDI. Saya dulu karismatik Gereja Betel Indonesia saya, GBI Mawar Saron saya. Ya. Jadi persepuluhan beda, kolekte beda. Kita jangan melakukan suatu pembohongan di sini. Satu, yang mesti itu tahu ya. Saya memang betul mungkin setiap gereja beda strukturnya. Tapi yang saya jelaskan di sini yang saya alami. Satu, orang tua saya melakukan itu yang namanya persepuluhan GPDI. Membayar kepada gereja ketika gereja melakukan suatu kunjungan ke gereja-gereja yang lain yang pelosok-pelosok, jujur, itu akomodasi tidak dikeluarkan oleh gereja. Asal itu tahu, yang dibebankan kepada orang yang melakukan pengunjungan. Jangan dibilang saya fitnah. Saya kalau bilang dari mama saya akan kasih tanya. Karena mama saya salah satu yang mengikuti pada waktu itu gereja melakukan pengunjungan. Nah, kolekte berbeda lagi. Kalaupun untuk fasilitas di gedung gereja, pertanyaan saya, tiap minggu kita kolekte bro. Tiap minggu. Terkadang ada yang namanya kebaktian. Kebaktian Senin, Selasa, atau hari Kamis. Nah, kebaktian itu juga ada kolektenya. Jangan bohong di sini. Nah, kolekte yang dikumpulkan
persepuluhan yang dikumpulkan, persepuluhan sekali sebulan, kolekte tiap minggu. Apakah gereja akan rusak setiap harinya? Pemakaian gereja itu hanya beberapa kali dalam seminggu, mungkin 2-3 kali dalam seminggu. Terus peralatan apa yang dipakai? Pada waktu hari Minggu baru ibadah. Pada waktu hari Senin sampai Kamis itu ibadahnya berbeda. Mungkin ada latihan kor untuk bapak-bapaknya, ibu-ibunya, atau mungkin untuk anak-anak remajanya. Saya tahu itu. Masalahnya tiap minggu kolekte, apakah tiap minggu rusak terus fasilitas? Terus yang berikutnya, ya, kalau kami jelas, kalau setiap hari Jumat itu dibacakan berapa yang masuk infak, dikeluarkan nanti pada waktu Lebaran Idul Fitri pun juga akan dibacakan semua keuangannya. Nah, gereja dibacakan nggak kepada jemaat? Jangan melakukan penipuan deh. Jemaat apakah mengetahui berapa jumlah yang masuk kolekte, berapa jumlah yang masuk persepuluhan, dikeluarkan untuk apa? Pengunjungan ke gereja-gereja lain untuk apa? Ada nggak? Jadi jangan kalian mengkorek 2,5% sekali setahun. Tapi coba tanya keuangan, berapa kolekte tiap minggu? Berapa pengeluaran untuk pembiayaan gedung gereja? Kerusakan di dalam gereja? Harus dong, kalau di Islam jelas. Silakan, saya close di sini aja. Uni Rifan nanti lanjutkan, saya ada sedikit apa. Nora, bentar aja, bentar Nora. Gitu aja Nora. Nora, dikit aja. Jadi silakan. yang di neraka itu memang melawan Tuhan yang di surga. Yang di neraka itu melawan Tuhan yang berada di surga. Itu yang terjadi, ya. Nah, karena apa? Karena Tuhan di surga itu melemparkan dalam neraka. Jadi yang neraka itu melawan Tuhan yang di surga. Nah sebenarnya nih, kenapa kalau kakinya di neraka? Itu aja. Diam dulu kau, nggak nyambung kau. Sedikit ya Uni, sedikit aja. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk saudara kita yang Pak Dino yang mualaf ya atas supportnya kepada kami. Terima kasih Bang Handi, sampaikan terima kasih kepada beliau. Semoga beliau diberikan keberkahan umur, rezeki yang lapang, kesehatan dan kebaikan pada keluarga beliau. Ya Bang Handi, terima kasih. Lanjut Uni. Izin mungkin kita kasih kesempatan Pak Pendeta Samuel. Salam kenal Pak Pendeta. Mungkin Bapak ingin menyampaikan atau menyanggah narasi Kak Nora, silakan. Saya berharap maksimal waktu 2 menit. Saya mute, kami dengarkan paparan Bapak dan setelah itu mungkin saya tanggapi. Silakan Pak Samuel, Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Halo Pak Pendeta Samuel. Oke, mungkin karena menjauh dari perangkat ya. Tema tentang hukum Taurat ini memang tema yang selalu menjadi juga diskusi antara umat Islam dan Kristen. Pak Samuel di mana? Bapak silakan. Ya, sudah. Saya tunggu narasinya sekitar maksimal 2 menit. Nanti kalau Bapak sudah selesai bernarasi, izinkan saya juga menanggapi dan kita fokus di tema bagaimana perbedaan perbandingan antara hukum dalam Kristen dan hukum dalam Islam. Mengkerucut tentang bayar-membayar ini, zakat dan juga dengan kita komparasi dengan persepuluhan. Silakan Bapak bernarasi dulu karena saya juga ada beberapa kasus-kasus polemik terkait tentang hal ini yang ingin saya ajukan kepada Anda. Mungkin Anda bisa menjawab kali ini sebagai seorang pendeta. Silakan Pak Samuel. Siap. Nah, jadi begini ya, kita berbicara tentang aturannya, bukan berbicara tentang oknumnya ya, bukan berbicara tentang oknumnya, karena di segala pihak, ya kan, penyelewengan itu pasti terjadi. Nah, jadi kita ngomongin aturan sekarang. Nah, kemudian yang seperti apa yang disampaikan oleh Ito Nora, setiap bulan ngasih persepuluhan untuk apa? Bayangin, ini gereja kota, listriknya dan segala macamnya dengan segala fasilitasnya butuh itu. Kemudian gereja di kampung, Ibu Nora, karena nggak semua gereja di kota, ada di desa-desa yang pendetanya saja ya harus kerja untuk dia bisa menghidupi dirinya, tidak pakai minta-minta. Ya, bayangin
Seperti itu. Ibu hanya mungkin jangan gitu Ibu. Reaksinya jangan gitu dulu. Sopan gitu. Nah, kemudian kita ngomongin aturan sekarang. Ya kan? Semua itu diatur dengan sedemikian rupa dengan segala yang baik, ya kan? Gereja kecil di perintisan, dia butuh membangun gereja. Ya kan? Emang semen bisa apa? Main undi, ngelotre? Enggak. Butuh itu semua.